Ya. Nah, setelah beliau kuliah di Mekah, beliau langsung berangkat ke Taim atau mau di Yaman di sana sampai selesai. Setelah itu beliau balik ke Ternate di Jakarta, beliau kuliah tambah lagi sampai S2. Setelah itu beliau pulang ke Ternate, beliau sempat mengajar menjadi dosen di IAIN atau STAIN Ternate. Beliau sudah menikah dengan satu istri, ya, setia dengan satu istri, sama. Beliau memiliki anak sudah 2, perempuan 2. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Khairat Sasa dan pimpinan Majelis Al-Mawaddah. Dan sekarang beliau lagi membangun majelis majelis ribat. Ya, mungkin kalau sekarang sudah 80% dan masih membutuhkan donasi dari kita. Kalau yang bisa berkecukupan bisa membangun majelis. Dan tadi sudah kita mendengarkan seorang Qori, Masya Allah suaranya begitu merdu. Tidak heran karena beliau anak dari Qori nasional dan sekaligus hakim juri nasional MTI STI yang ada di Indonesia, almarhum Ustadz Taha Qutb. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rangkaian 3 rangkaian acara pembacaan Maulud kemarin dan malam ini tausiah, dan insyaallah besok kita akan adakan bakti sosial, yaitu berbagi berupa beras dan santunan uang kepada orang-orang yang ada di sini. Yang mana secara keseluruhan kami panitia telah mendapatkan donasi, yaitu beras sebanyak 150 sak atau 1 sak 5 kg, dan itu sebanyak 150 sak. Kami akan bagi besok pagi jam 10. Ditambah dengan uang sebesar 15.500.000 rupiah. 15.500.000 rupiah. Dan itu kami pergunakan untuk 3 rangkaian acara. Kemarin Maulud, pembacaan Maulud, hari ini tausiah, dan insyaallah besok pembagian beras tadi donasi. Penerima donasi atau saling berbagi besok insyaallah sebanyak 65 orang. Kemudian oleh itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangannya berupa beras ataupun berupa uang. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia yang telah bekerja keras, ketua BKM, Masjid Fathul Huda dan Imam, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang terlibat dalam kegiatan rangkaian ini. Memberikan pahala sebagai kesakitan terlaksana di akhirat. Demikian laporan dari kami sebagai ketua panitia, dan besok yang sudah memiliki kupon insyaallah bisa datang sebelum jam 10 kita sudah kembali. Demikian sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dan permintaan saran kritik dari acara rangkaian ini, sekaligus memberikan motivasi. Sekali lagi kami memberikan banyak terima kasih kepada kita semuanya yang telah berkontribusi dalam Maulud kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ketua dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan penyampaian hikmah Maulid, saya mengajak kepada seluruh jamaah atau tamu undangan serta khususnya warga Kelurahan Purbalingga, marilah sekalian sejenak kita tundukkan hati, kita tawadukkan hati kita untuk mendengarkan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sadaf Yasin. Kepada Al-Habib kami persilakan.
Masalah saya mulai. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر بالصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد. وفي عشر يصلي الله مئة فأكثر بالصلاة على محمد. وفي مئة يصلي الله ألفا فلا تنسوا الصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. بها يسر وتفريج لكرب لمن نهدى الصلاة على محمد. وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد. تصلي باشتياق في مقام عظيم شان يسمعها محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. فما تضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت على فراش الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. وعند دخول القبر وعند القبر تحتمل الأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترديد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترديد. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرور يا
ومريض أنت عائله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي وجهك الميمون زوجتنا يوم ياتي يسوع الحجج يا رسول الله يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sirri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh tokoh masyarakat, para pejabat, imam masjid, ketua BKMP dan BKM Masjid Fathul Huda, beserta para asatidz, masyarakat hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bulan Maulid, khusus bulan ini saya membaca kitab Alfiyah Sirah Nabawiyah. Jadi dari setiap acara kita lanjutkan dari satu fase ke fase yang berikutnya. Nah, di pertemuan kali ini sampai pada fase kisah Binail Ka'bah, kisah pembangunan Ka'bah. Nah, sebelum saya membahas bab tersebut, bahwa kegiatan semacam ini, yaitu
memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali manfaat dan banyak sekali fadilah, keutamaan. Ada satu tokoh di Syam bernama Syekh As-Salih Asy-Syami. Beliau menulis kitab biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 14 jilid berjudul Subulul Huda wa Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. Di dalam kitab tersebut diceritakan ada satu tokoh ulama bernama Syekh Abu Musa Az-Zarqani. Di tempat beliau selalu mengadakan Maulid Rasul, sama seperti kita di Indonesia. Diundang masyarakat hadir, kemudian ada ceramah, setelah itu ada disediakan makanan. Maka kegiatan ini selalu dilakukan oleh masyarakat yang ada di tempat beliau. Nah, beliau seorang yang soleh, minas solihin. Allah Ta'ala berikan kesempatan, dalam satu kesempatan bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dan perkara bermimpi Nabi sesuatu yang hak. Nabi sendiri yang bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Wa fil riwayah, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan." Wa fil riwayah disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin di dalam kitab Tafsir Al-Ahlam dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami lam yadkhulan nar." Yang artinya siapa yang pernah bermimpi melihat aku tidak akan masuk neraka. Riwayat yang lain Nabi katakan siapa yang bermimpi melihatku maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, yaqdha. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam Fathul Barinya menjelaskan bahwa makna yaqdha ada beberapa pendapat di kalangan para sufi. Diyakini ketika bermimpi Nabi maka ada rizki khusus yang Allah berikan, suatu saat dia melihat Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Ini pendapat para sufi. Pendapat para ahli hadis, makna terjaga adalah siapa yang pernah bermimpi Nabi maka di hari kiamat dia akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Jadi ada beberapa keterangan dari para ulama. Riwayat yang lain, siapa yang bermimpi melihatku maka sungguh dia benar-benar melihatku, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah di dalam sahihnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab khusus tentang masalah ini berjudul Tanwirul Halaki fi Ru'yatin Nabi wal Malaki. Jadi perkara ini bukan perkara yang diperdebatkan. Apalagi yang bermimpi orang soleh, orang berilmu, ahli ibadah, akhlaknya baik, zuhud terhadap dunia. Nah, kita percaya dan termuat dalam kitab sejarah yang terkenal Subulul Huda wa Rasyad fi Sirati Khairil Ibad, 14 jilid. Dalam kitab tersebut Syekh Abu Musa Az-Zarqani bermimpi Nabi SAW. Kemudian beliau tanyakan kepada Nabi, "Wahai Rasul, di kampung kami ini seringkali mengadakan Maulid Rasul. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul?" Maka Nabi menjawab, "Man farih nabi, man farih bina farih nabi."
Man fariha bina farihna bih, yang artinya siapa yang berbahagia sebab kami, kami juga berbahagia sebab dirinya. Apa maksudnya? Ketika kita berbahagia melakukan satu kegiatan seperti Maulid Nabi, yang tentu di dalam kegiatan tersebut tidak ada hal-hal yang menyelisihi hukum Islam, tidak ada yang menyelisihi syariat, semuanya kebaikan, mulai baca Al-Quran, silaturahmi, etikaf di masjid, ya, mendengarkan ceramah, semuanya kebaikan. Maka hal itu membuat Nabi bahagia. Dan Nabi katakan, jika kalian berbahagia maka aku pun berbahagia, kata Nabi Muhammad SAW. Man fariha bina farihna bih, siapa yang membuat bahagia kami maka kami juga berbahagia dengannya. Maka ketika Nabi berbahagia, tentu Allah berbahagia. Allah tidak pernah pisahkan segala sesuatu dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap ayat di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan taatlah kepada Allah, maka setelahnya ada perintah taat juga kepada Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Siapa yang mencintai Nabi, maka tentu dia akan mencintai Allah. Jadi ini bukan sebagai dalil syariat, ya. Sekali lagi bukan sebagai dalil syariat. Ini juga sebagai pengetahuan dalam ilmu agama bahwa mimpi itu tidak bisa jadi dalil. Mimpi, ya, Imam Syatibi menyebutkan dalam kitab Al-I'tisam bahwa mimpi tidak bisa menjadi dalil. Hadis Nabi yang bisa menjadi dalil hadis ketika Nabi hidup. Akan tetapi ada tambahan, jika mimpi tersebut adalah satu fadilah amal yang sudah ada dalam syariat dan tidak menyelisihi, maka sebagai tambahan penyemangat fadilah amal boleh, sebagaimana hadis dhaif. Hadis dhaif itu dalam hukum tidak boleh, dalam akidah tidak boleh, dalam perkara halal haram dan seterusnya. Tapi dalam fadilah amal yang memang sudah ada perintahnya di dalam agama kita, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, maka hal itu boleh kita kerjakan. Dan bahagia kepada Nabi SAW, sebenarnya setiap hari kita harus maulid mengingat Nabi, bukan setahun sekali. Tapi biasanya manusia secara fitrah senang ada momentum, di mana ada momentum bertepatan dengan hari lahirnya beliau, maka secara fitrah manusia senang dengan kejadian yang disebut momentum. Kita juga misalnya hari kemerdekaan, semuanya kita harus syukuri setiap hari nikmat merdeka, tapi terasa istimewa jika bertepatan dengan 17 Agustus. Karena itu momentumnya. Nah, itu sesuatu yang biasa sebagai manusia. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengungkapkan rasa bahagia kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum, ya marhaban syahr rahmatuhu alaina amum, syahril atayal jazilati wal minani wal ulum. Yang artinya kami berbahagia dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Semoga rasa bahagia ini langgeng tanpa terputus-putus, setiap saat, setiap waktu. Selamat datang wahai bulan kelahiran Nabi yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh anugerah, yang berlimpah ilmu dan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-farah bin Nabi, berbahagia terhadap Nabi kita Muhammad SAW, adalah satu amal ibadah, karena kita sedang mensyukuri nikmat Allah yang terbesar. Nikmat Allah yang terbesar yang disepakati oleh seluruh para ulama adalah nikmat Islam dan iman. Itu nikmat yang paling tertinggi. Akan tetapi nikmat Islam dan iman ini tidak mungkin ada jika tidak ada hari lahir Nabi Muhammad SAW. Karena yang menyampaikan
Islam kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kaidah fikih mengatakan al-hukmu lil wasail hukmun lil maqasid. Hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Jika perantara itu dia menjadi hukum, maka lihat tujuannya. Bahwa Islam dan iman adalah tujuan, dan perantaranya yang membawa Islam dan iman itu kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat, jadi beberapa guru kami itu ada yang sanadnya ke Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di Makkah al-Mukarramah. Ada juga beberapa guru kami sanadnya ke ulama-ulama hadis kaliber internasional yang ada di Maroko, di Maghrib. Salah satu yang terkenal namanya As-Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani Al-Idrisi Al-Hasani. Beliau adalah penulis kitab terkenal di kalangan ulama hadis, Fahrasul Faharis. Ada sekitar 3 atau 4 jilid. Beliau meriwayatkan dan membuat penelitian khusus terkait satu riwayat hadis yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam Abu Ishaq. Al-Imam Abu Ishaq ini adalah Syekh Al-Imam Al-Bukhari, guru dari Imam Al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi, yang kelahiran di Bukhara yang sekarang masuk wilayah negara Uzbekistan. Kemudian meninggal di Hartan dekat Samarkand. Al-Imam Bukhari memiliki satu orang guru bernama Al-Imam Abu Ishaq. Al-Imam Abu Ishaq meriwayatkan hadis ini yang sanadnya bersambung kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Imam Ali meriwayatkan riwayat ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ij'alu yauma maulidi 'idakum wa sallu wa sallimu alayya fihi tanalu syafa'ati yaumal qiyamah." Yang artinya, jadikanlah hari lahirku ini sebagai hari raya kalian, dan bersalawatlah dan ucapkanlah salam, salawatlah kepadaku dan salamlah kepadaku di hari tersebut. Artinya ditingkatkan jumlahnya di hari tersebut. Niscaya kalian akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sudah diriset oleh Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani, dan beliau menyimpulkan bahwa hadis ini derajatnya hadisun hasan, hadis yang hasan, hadis yang bagus. Bahkan Syekh Abu Ishaq beliau berfatwa hadis ini adalah balagha mablagha mutawatir. Dia mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak periwayat. Wa qala hadza haditsun sahih, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih, kata beliau. Jadi ini salah satu hadis yang jarang diketahui, tapi ada sanadnya, ada riwayatnya dari ulama-ulama hadis yang memang mereka mewakafkan umurnya untuk meneliti, mempelajari, mendalami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara bahagia, Allah paling bahagia ketika Nabi diciptakan. Kita salawat kurang dari 300. Para ulama mengatakan itu sudah kikir kepada Nabi. Satu hari salawatnya kurang dari 300 sudah dikatakan bakhil, orang itu kikir. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang kikir itu ketika namaku disebut di sisinya dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW.
Makanya biasakan ketika mendengar nama Nabi, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan kurang dari 300 di setiap harinya bersalawat kepada Nabi sudah masuk kategori orang yang zikir kepada Nabi. Coba lihat, Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi setiap detiknya. Awalnya tidak tahu kapan Allah bersalawat. Allah itu Al-Qadim. Dalam ilmu akidah, ilmu teologi, Allah itu Al-Qadim. Apa itu Al-Qadim? La awwala lahu. Awalnya Allah gak ada awal. Allah awalnya tidak ada awal. Segala sesuatu yang ada awal makhluk, karena berada dari ketiadaan diadakan. Dan setiap yang ada awal pasti ada akhir. Itu hukum umumnya seperti itu. Ayat Al-Quran yang dimana Allah Ta'ala menginformasikan bahwa Allah dan seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi dan diajak orang-orang beriman untuk ikut bersalawat, itu menggunakan fi'il mudhari istimrari. Para ulama ahli nahu, pakar di bidang ilmu bahasa Arab, mereka faham bahwa ketika lafaz yusalluna itu maknanya senantiasa terus menerus tanpa terputus Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta ini bersalawat kepada Nabi gak bisa dihitung jumlahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat yusalluna, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Senantiasa ini kita gak tahu jumlahnya berapa, dan makna senantiasa itu per detik. Dan ketika Allah bersalawat, masuk itu adalah kalamullah. Semua firman Allah disebut kalamullah, termasuk salawat kepada Nabi. Nah, kalamullah ini gak bisa pisah dengan Allah, karena dia sebagai sifat kaunuhu mutakallima, keadaan Allah mutakallim, maha berfirman. Maka salawat kepada Nabi itu ada yang kita tidak tahu. Awal Allah bersalawat kepada Nabi itu kapan? Yang pasti sebelum Nabi hadir ke alam dunia, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pun kita tidak tahu sampai kapan. Sampai kapan akhir daripada salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki pernah ditanya, ada orang yang bertanya, saat ini apa yang Allah sedang kerjakan saat ini? Maka beliau menjawab bahwa saat ini Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena yusalluna bermakna fi'il mudhari istimrari, kata kerja yang dilakukan secara terus menerus tanpa terhenti. Luar biasa. Bahkan para ulama sepakat ketika turun ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu jauh lebih mulia dibanding ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa perintah salawat lebih mulia, lebih hebat? Karena yang pertama, ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak ikut sujud, malaikat saja. Tapi kalau perintah salawat, Allah perintahkan malaikat bersalawat, orang beriman bersalawat. Istimewanya Allah lakukan itu bahkan yang paling awal. Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, pakai taukid lagi, sesungguhnya Allah yang paling awal. Kemudian yang kedua, perintah sujud penghormatan kepada Nabi Adam berakhir pada waktu itu. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud penghormatan, iblis tidak mau sujud penghormatan. Nah, malaikat sujud kepada Nabi Adam, kemudian malaikat bangkit dari sujudnya melihat iblis tidak taat, kemudian Allah marah kepada iblis.
maka malaikat tambah sujud kedua sebagai syukur atas ketaatannya kepada Allah. Maka dijadikan sujud solat 2 kali. Sujud pertama hakikatnya adalah sujud penghambaan kepada Allah. Sujud yang kedua adalah berterima kasih kepada Allah karena Allah yang izinkan kita sujud kepadanya. Dan perintah ini berakhir pada waktu itu. Berbeda dengan salawat. Salawat itu berlangsung hingga saat ini tanpa henti-henti, sehingga perintah ini menurut para ulama seperti Imam Wahidi Naisabur dalam kitab Asbabun Nuzul menyatakan bahwa perintah salawat kepada Nabi jauh lebih mulia dan lebih hebat dari perintah Allah kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kitab. Wa if banat Quraisyun al-bait ikhtalaf mula'uhum tanazu'an hatta waqaf. Ya, kisah pembangunan Ka'bah, artinya Ka'bah direnovasi. Jadi Ka'bah itu di masa Rasul pernah rusak karena kebanjiran, ada banjir, dia retak, mulai rusak, kemudian direnovasi. Tempatnya Nabi SAW berusia 35 tahun waktu itu. Dan ketika direnovasi, di sini dikatakan orang-orang Quraisy semua ikut hadir, mulai pembesar-pembesarnya. Ada beberapa peristiwa menarik. Di antaranya adalah mereka mengumpulkan harta-harta yang halal untuk pembangunan Ka'bah. Padahal di antara mereka ada orang-orang musyrik, penyembah berhala. Tapi bangun Ka'bah harus cari rezeki yang halal. Dikumpulkan rezeki yang halal, harta yang halal sudah terkumpul. Kemudian mereka mulai membangun. Nah, masalahnya pada waktu itu peralatan belum tersedia. Peralatan, uangnya sudah ada. Karena merenovasi Ka'bah butuh peralatan-peralatan pembangunan. Pada masa itu peradaban yang maju dalam bidang arsitektur itu ada di Romawi dan Persia. Jadi dalam kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Al-Amiri menyebutkan ada kapal tujuannya itu ke Syam, isinya peralatan-peralatan pembangunan. Tujuannya ke Syam dan tujuannya mau bangun gereja karena dari Romawi. Di saat yang sama pada waktu itu penduduk Makkah ingin merenovasi Ka'bah. Uang sudah ada, alat belum ada. Qadarullah, ya, qadarullah. Qadarullah itu artinya kuasanya Allah, ketetapannya Allah, takdirnya Allah. Allah Ta'ala mengatur semua skenario yang indah. Kapal itu dihantam ombak. Akhirnya mengarahnya bukan ke Syam, mengarahnya ke wilayah Makkah. Waktu itu Jeddah sebagai tempat pelabuhan. Terdampar itu kapal di sana. Maka di saat itu seorang penduduk Makkah sedang mencari alat-alat pembangunan. Dia sampai di wilayah tersebut, Jeddah. Ternyata di pelabuhan ada kapal terdampar. Di situ semua alat-alat pembangunan yang lengkap. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan Allah, Allah yang atur semuanya. Ya, tanpa kita capek, tanpa kita lelah, yang penting niatnya benar, hartanya halal, itu dibantu oleh Allah. Akhirnya dia datangi kapal tersebut, dia katakan ini dari mana? Dari Romawi. Kami tujuannya ke Syam, tapi nggak tahu kenapa nih ombak kuat hantam kami sampai ke Jeddah. Tidak biasa seperti ini. Kami sudah buat riset bahwa arah angin ini di bulan ini harus mengarah ke Syam. Tapi nggak tahu kenapa pada waktu ini dia mengarah ke Jeddah. Kenapa? Ditanya sama orang-orang Romawi. Bisa bahasa Arab. Dikatakan kami ingin bangun Ka'bah. Boleh kami sewa ini? Kata mereka gak usah sewa, kami kasih.
pakai saja. Kalau kalian butuh arsitektur, insinyur-insinyur handal, ini ada, kami ada bawa juga. Kalau dia katakan kalau begitu sekalian deh semua. Akhirnya mereka ikut membantu pembangunan Ka'bah. Ini sejarah tidak banyak dicatat. Ya, ini Syekh Al-Amiri bukan hanya ahli sejarah, muhaddits, mudakkik, muhakkik, peneliti, ahli hadis, ahli sejarah. Beliau riwayatkan dalam kitab Bahjatul Mahasib. Maka ketika dibangun Ka'bah, uang halal habis, sedangkan Ka'bah belum tuntas pembangunannya. Makanya tersisa Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah batasan Ka'bah. Tapi karena uang halal habis, tidak dilanjutkan. Maka orang kalau tawaf di Ka'bah tidak sah tawaf masuk ke wilayah Hijr Ismail. Karena itu dia tawaf di dalam Ka'bah. Hukum tawaf itu harus di luar Ka'bah. Beda kalau sholat boleh. Ya, Nabi ketika masuk ke Ka'bah, Nabi sholat. Ya, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Dibangun itu Ka'bah, tersisa Hijr Ismail. Uang halal habis. Nabi SAW tahun 8 Hijriah Fathul Makkah, beliau kembali ke kota Makkah, membebaskan Makkah. Kenapa beliau tidak lanjutkan? Padahal mampu. Banyak sahabat yang kaya raya bisa melanjutkan proyek penyempurnaan pembangunan Ka'bah, tapi sampai sekarang masih tetap dibiarkan seperti itu. Karena Nabi menghargai jasa orang terdahulu. Mereka sudah berusaha membangun Ka'bah, sekalipun ada di antara mereka yang berbeda keyakinan, tapi uangnya itu halal, maka Nabi tetap menghormati itu dan Nabi tidak melanjutkan. Maka para ulama sampai sekarang membiarkan itu. Menjadi apa? Hijr Ismail. Dinamakan Hijr Ismail, disitulah tempat Nabi Ismail meletakkan batu-batuan. Namanya Hijr Ismail untuk pembangunan Ka'bah bersama sang ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, peristiwa ini terjadi di usia Nabi 35 tahun, dan di usia tersebut juga dilahirkan putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Beliau dilahirkan tepat di usia Nabi 35 tahun, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab manaqib beliau, yaitu Sayyidah Fatimah. Ini putri Nabi yang Nabi sangat cinta beliau, sangat beliau cintai. Jadi kalau kita ini ingin menyatakan saya cinta kepada Nabi, maka hukum wajib mencintai juga kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Nabi tidak pernah pisahkan rasa cinta kepada Nabi dengan cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahab ilaik?" Wahai Rasul, manusia yang paling kau cinta di alam jagat raya ini siapa? Nabi mengatakan Fatimah. Ya, manusia yang saya paling cinta di alam jagat raya ini adalah Fatimah. Dan manusia yang paling saya muliakan di alam jagat raya ini anta, engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Fatimah tu bad'atun minni. Sayyidah Fatimah darah dagingku, kata Nabi SAW. Di dalam Sahih Al-Bukhari beliau bersabda, Fatimah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Nah, itu dilahirkan di usia 35 tahun, ketika Nabi usia 35 tahun. Yang berikan nama Fatimah Allah. Waktu Nabi dikabarkan bahwa Sayyidah Fatimah, ya, istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra alaihissalam, itu beliau ketika melahirkan Sayyidah Fatimah dikabarkan kepada Nabi. Nabi waktu itu sedang ikut renovasi, ikut kerja renovasi Ka'bah, bahwa telah lahir putrimu. Yang lapor malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril lapor, wahai Rasulullah, putrimu telah lahir. Maka Nabi segera
menuju ke rumah beliau, melihat putri beliau. Ketika beliau menggendong putrinya, malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, Allah perintahkan untuk kau berikan nama kepada putrimu itu Fatimah, li'anna Allah Ta'ala fatamaha 'anil nar, karena Allah Ta'ala akan menjauhkan dia dan memutuskan dia dari api neraka. Jadi baru lahir itu sudah jaminan ini orang penghuni surga. Sudah qadarullah, ini penghuni surga, bahkan pemimpin wanita ahli surga. Maka sebab itulah dinamakan Fatimah, yang artinya Allah memutuskan dirinya dari api neraka. Amruhum fi man yakunu yada' al-hajar al-aswad haitsu yudha'. Kemudian terjadi masalah di sini. Setelah Ka'bah itu direnovasi, Hajar Aswad ini adalah sesuatu yang paling mulia yang ada di dalam bangunan Ka'bah. Ya. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazala Adam alaihissalam wa ma'ahu al-hajarul aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayadan minal laban fa sawadatu khatoya bani Adam." Yang artinya Nabi Adam turun ke dunia dari surga membawa Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad juga asalnya dari surga. Yang awalnya batu ini lebih putih dari susu, akan tetapi dosa-dosa anak Adam membuat dia menjadi hitam. Makanya dinamanya Al-Hajar Aswad. Sebenarnya Al-Hajar Abyad. Batu putih itu bahasa Arabnya putih abyad, Al-Hajar Abyad. Tapi berubah namanya Al-Hajar Aswad karena dosa-dosa anak Adam. Maka dinamakan Al-Hajar Aswad. Setelah dikeluarkan Hajar Aswad dan sudah direnovasi Ka'bah, terjadi polemik. Semua kepala suku yang ada di Makkah ingin mengambil kehormatan sebagai orang yang meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya, dan tidak ada yang mengalah, sehingga hampir terjadi peperangan sebab perebutan siapa yang meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Itu satu penghormatan yang luar biasa. Akhirnya ada salah seorang sepuh di situ mengusulkan, begini aja, daripada nanti terjadi peperangan, bagaimana kalau kita lihat besok siapa yang masuk ke masjid ini, Masjidil Haram pertama kali, kita serahkan dia yang memutuskan. Baik, sepakat semuanya. Akhirnya mereka menunggu waktu besok. Waktu besok semuanya menanti siapa kiranya yang pertama kali masuk ke masjid. Pada waktu itu Nabi tidak hadir dalam pertikaian itu. Maka Nabi sebagai pemuda yang usia 35 tahun pada waktu itu tidak termasuk daripada para sesepuh yang ikut musyawarah tersebut. Jadi Nabi tidak tahu perkara ini. Ternyata yang paling awal masuk masjid itu adalah Nabi Muhammad SAW. Serentak semuanya, gak ada yang khilaf, mengatakan kalau dia radina bil amin, kalau yang putuskan dia, kata orang-orang tua-tua yang ada waktu itu, kami ridho dengan al-amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau yang masuk Abu Jahal, oh pasti khilaf. Ya, tapi yang masuk Nabi sepakat semuanya, karena memang figur Nabi ini dicintai oleh seluruh kalangan masyarakat pada waktu itu. Tidak ada cacat, perilakunya indah, bahkan musuh mengakui. Kalau teman dekat mengakui wajar, itu teman dipuji. Abu Jahal itu muji Nabi Muhammad, puji. Ketika ada sahabatnya mengatakan itu Muhammad bukan dusta, Abu Jahal marah, jangan katakan dia pendusta. Saya kenal dia dari dulu, dari kecil sampai saat ini, gak pernah dia melafazkan ucapan yang penuh dengan kedustaan, tidak pernah dia melakukan perbuatan yang menyimpang sama sekali. Makanya dikatakan di dalam syair bahwa wa fadlu ma syahida bihil a'da'u, yang namanya kemuliaan yang sesungguhnya jika musuh telah mengakuinya. Itu berarti orang luar biasa. Musuh mengakui.
Maka Nabi SAW ketika diajak oleh para sesepuh, tolong kau putuskan, kami punya masalah begini dan begini, kira-kira bagaimana solusinya? Nah, ini Sayyid Muhammad membuat satu bab khusus di kitab Muhammad Insanul Kamil, namanya Kamalul Aqli Muhammadi, kesempurnaan dan kecerdasan intelektual Nabi Muhammad SAW. Ini kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan Imam Qastalani menyatakan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah bahwa Allah turunkan 100 kecerdasan di alam semesta ini, di bumi ini. Satu kecerdasan itu dibagi kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir. 99 milik Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi dengan kecerdasannya mengatakan, ini selendang, kepala suku masing-masing yang megang bagian ujung. Nanti batunya saya angkat, saya taruh di atas, kemudian kalian bawa. Sudah mendekati tempat peletakan Hajar Aswad, kemudian Nabi yang ambil dan Nabi letakkan. Selesai masalah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu usia Nabi 35 tahun, tapi sudah sebijak itu. Sudah sebijak itu pemikiran beliau. Oleh sebab itu, para nabi punya sifat wajib, fatonah. Semua nabi itu fatonah, sifat wajib para nabi, cerdas, pintar. Ya. Maka ketika diartikan nabi tidak bisa baca tulis, hakikatnya nabi tidak butuh baca tulis. Baca tulis itu media untuk mendapatkan ilmu. Nah, ilmunya semua sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ngapain belajar baca tulis? Gak butuh lagi membaca tulis. Nabi Al-Ummi itu memiliki banyak tafsiran, bukan hanya tidak bisa baca tulis. Ada tafsiran daripada Al-Imam Al-Qasimi Al-Maqdisi dalam kitab Mahasinut Ta'wil menyebutkan makna daripada Al-Ummi adalah lam yuhassil ilma min bashar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan ilmu dari manusia. Begitu juga dari malaikat. Malaikat Jibril itu murid, bukan guru. Nabi Muhammad berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ini dalilnya dalam Al-Qur'an. Dia Allah telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Dia Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Dia Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua ilmu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dengan pendidikan terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi gak ada manusia, sekalipun para nabi yang lain, gak ada ayat yang menginformasikan bahwa Allah mengajar langsung kepada para nabi yang lain. Biasanya lewat sam'iyah, wahyu. Tapi ayat ini istimewa. Allah Ta'ala berfirman, langsung dia Allah yang mengajarkan langsung kepadamu, tanpa perantara, bila wasitah, tanpa perantara. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aqalu kulluhum radina liwad'ihi Muhammad al-aminah. Ya, mereka mengatakan seluruhnya tanpa terkecuali, kalau yang putuskan masalah ini adalah Nabi Muhammad, kami ridho. Gak ada yang membantah, karena Muhammad al-aminah. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat amanah. Bahkan musuh-musuhnya itu menitipkan barang berharga kepada Nabi Muhammad. Musuh sama keluarganya sendiri dia gak percaya. Zaman dulu belum ada penyimpanan, maka mereka cari ini tempat yang aman untuk menyimpan barang berharga mereka. Yang terlintas di benak mereka tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Nabi Muhammad, ini musuh-musuh, ini barang berharga, wahai Muhammad tolong jaga barang. Nabi Muhammad terima, padahal ini lagi memerangi Nabi. Ini sejarah yang unik. Nabi terima dan Nabi rawat, Nabi jaga itu barang.
Ketika Allah perintahkan hijrah, masih sempat Nabi berpikir, ini barang-barang ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Paling ini musuh sedang menjarah harta beliau. Ini musuh sedang menjarah harta keluarga beliau. Ini musuh telah menjarah harta sahabat-sahabat beliau. Tapi harta daripada musuh-musuhnya, kata beliau, wahai Imam Ali, kamu hijrah, setelah selesai kau kembalikan barang-barang ini ke pemiliknya. Ini amanah yang model apa? Ini al-amin yang seperti apa? Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Imam Ali hijrahnya terlambat karena mengembalikan barang-barang amanah tersebut kepada pemilik-pemiliknya, yang mereka itu adalah musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada undang-undang di kalangan Ahlul Bait, undang-undang di kalangan Ahlul Bait. Ilmu ini ilmu yang bersumber dari Ahlul Bait Rasul SAW. Gak semua orang mampu. Apa itu kata Nabi? Ya Ali, kata Nabi, ya, silman khotak, kamu sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Wa'ati man haramak, dan berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberi apapun kepadamu. Wa'fu amman zalamak, dan berikan maaf kepada orang yang zalim kepadamu. Wala takhun man khana, dan jangan pernah kamu berkhianat sekalipun kepada orang yang pernah berkhianat kepadamu. Wala tazlim man zalamak, dan jangan pernah menzolimi orang yang sekalipun orang itu sering menzolimi dirimu. Ini gak bisa dikerjakan kecuali orang-orang yang punya irtibat qawi billah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya ikatan kuat dengan Allah dan Rasul yang mampu melakukan ini. Tidak semua orang mampu, kecuali mereka haula al-kiram, ya, mereka ini orang-orang mulia tersebut yang mampu melakukan hal tersebut. Dan kita berusaha mencontoh semampu kita, ya. Sirah Nabawiyah, akhlak Nabi bukan sekedar hanya mendengar dan kita nikmati kisah-kisahnya, bukan sebatas itu ikhwan muslimin. Tapi kita dituntut oleh Allah ketika mendengar akhlak Nabi, usahakan ikut jalan beliau, amalkan semampunya. Memang benar kita mengakui untuk bisa mengikuti 100% persis sebagaimana beliau tidak akan mungkin. Sampai meninggal pun tidak ada yang mampu mengikuti itu. Tapi paling enggak berapa langkah, berapa persen dari akhlak beliau kita coba ambil dan kita terapkan dalam hidup kita. Insyaallah kita akan mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Fahutta fi thawbin wa qala yarfa' kullu ghabili tarfan farafa'u. Lalu beliau membentangkan bajunya dan masing-masing kepala suku mengangkat di bagian ujung daripada baju tersebut atau rida tersebut, dan mereka mengangkat. Kemudian Nabi SAW auda'ah, ya, al-amin al-hajar, Nabi sendiri yang meletakkan hajar aswad makanahu, di tempatnya. Wa qadradu bima jara, dan mereka pun ridho dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cerdas, ya, cerdas para ulama setelahnya mengambil warisan ini. Dulu ada satu tabi'in namanya Qadhi Iyas. Ya, Qadhi Iyas ini hakim yang sangat cerdas, generasi tabi'in. Jadi pernah ada yang tanya ke beliau, orang Yahudi, agama kalian itu aneh. Kok bisa setan, iblis yang diciptakan dari api tapi disiksa menggunakan api? Kan api dengan api tidak akan merasakan sakit, kata orang Yahudi. Qadhi Iyas menjawab dengan analogi. Beliau kalau hadapi orang-orang Yahudi, orang non-muslim, gak butuh dalil, karena mereka gak percaya Al-Quran, tidak percaya hadis. Yang mereka butuh adalah analogi berpikir. Dan ini orangnya. Kata Qadhi Iyas, mau tahu jawabannya? Ya. Ayo kau mendekat ke sini. Dia dekat. Sudah dekat menghadap Qadhi Iyas, ditampar sekeras-keras. Itu orang Yahudi marah. Kenapa saya ditampar? Itu jawaban dari pertanyaanmu.
Kita berdua diciptakan dari tanah, ya. Tapi ketika saya tampar, kau rasa sakit tidak? Sakit. Begitu juga setan, iblis, ya. Diciptakan dari api, ketika diazab dengan api juga akan merasakan sakit. Nah, ini luar biasa analogi berpikirnya. Ada yang juga mengatakan aneh agama kalian. Kata orang Yahudi. Ini orang Yahudi itu berdoa setiap saat agar Godias ini cepat mati. Kenapa? Karena analogi kecerdasan berpikirnya itu membuat orang Yahudi banyak masuk Islam. Sejak usia kecil sudah cerdas. Banyak masuk Islam sebab jawaban-jawaban yang cerdas. Nah, orang Yahudi ini bertanya kepada beliau, agama kalian aneh. Buah yang halal, anggur, ketika jadi khamar kok haram. Sesuatu yang halal kok bisa berubah jadi haram. Ini aneh agama kalian. Itu orang Yahudi. Nah, beliau jawab menggunakan analogi. Disuruh kamu ambil pasir, diambil pasir, taruh di depan, dilempar pasir ke orang Yahudi tersebut. Sakit tidak? Tidak sakit. Ya, pasir ditaruh di satu wadah. Air, ambil air. Dan air disiram. Sakit? Tidak sakit. Ya, airnya ditaruh lagi di wadah tersebut. Kerikil kecil dilempar. Sakit tidak? Tidak sakit. Kerikil itu diambil lagi, ditaruh di wadah. Kemudian semen disun. Ya, dilempar semen. Sakit tidak? Enggak sakit. Ya, ada semen ditaruh di wadah tersebut. Setelah itu beliau beritakan, kamu aduk. Diaduk. Setelah diaduk, tunggu beberapa menit dia kering, ya. Nah, ketika dia kering, ya, ayo dekat ke sini. Godias angkat itu, suruh muridnya angkat, lempar ke dia. Jangan, sakit itu. Sakit. Bisa bahaya, kata orang Yahudi itu. Begitu juga anggur. Anggur tadinya itu tidak membahayakan. Tapi ketika diproses secara kimiawi, maka akan muncul bahaya sebab zatnya berubah menjadi zat yang memabukkan. Masuk Islam dia di hadapan Godias. Nah, ini warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan berikut kita bahas lagi, lanjutkan lagi karena sudah waktu. Mudah-mudahan semua bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah taala. Kita semua yang hadir dosanya diampuni oleh Allah taala. Dibukakan hati kita agar bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hada jannah marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa lam yasfil mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala hadratin nabi al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sadaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Habib menjadi bekal bagi kita dan dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Masuk dari itu. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan bantuan. Yang pertama, penyerahan bantuan dari Kepala Kantor Lokapam SF Garnati dari Bapak Sahril Amir Sarjana Teknik Master Engineering kepada Ketua WKM Masjid Fatihullah. Baik kepada Bapak dan kepada Ketua WKM Masjid Fatihullah, Ustaz kami persilakan.
Ada dulu kita komunikasi dulu. Mohon mungkin bisa dari bisa Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Lokal Ternate Bapak Sahir Amin Sarjana Teknik Mesin Engineering yang telah memberikan bantuan secara sempurna kepada keluarga Masjid Hati Buddha Ustaz Iqbal Al-Bani. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Suryanto Andili yang akan menyerahkan bantuan langsung kepada Imam Masjid Fatul Huda, yaitu kepada Bapak Haji Margo Mayu. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, didampingi lagi dengan Habib Masyaallah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suryanto Andili yang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Imam Masjid Fatul Huda, yaitu Bapak Haji Mariono Mayu. Baik, selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Zulfikar untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Ketua Panitia. Sekali maaf, kami beralih kepada Bapak Zulfikri Andili. Sekali lagi kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Zulfikri Andili menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Ketua Panitia.